Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Shahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu taala. Dan pada kesempatan malam ini Bapak Ibu, kita akan membahas tentang tata cara rujuk. Rujuk itu caranya gimana? Gitu ya. Orang menikah, bercerai, lalu ingin rujuk. Rujuk itu kembali bersatu lagi, caranya bagaimana? Nah, di dalam bab ini Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim menjelaskan ada dua cara rujuk. Cara yang pertama ar-raj'atu bil qauli, rujuk dengan ucapan, dengan perkataan atau ucapan. Nah, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa rujuk dengan cara diucapkan, ya, ini menunjukkan sahnya rujuk tersebut. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Jadi rujuk bisa terjadi ketika si suami mengucapkan. Karena rujuk adalah haknya suami, bukan wanita. Nah, seperti misalnya si suami itu berkata kepada istri yang diceraikannya, di masa iddah tentu saja, rujuk ini hanya bisa dilakukan di masa iddah. Dia mengatakan raja'tuki au irtaja'tuki au radadtuki li ismati. Aku rujuk denganmu, aku kembalikan dirimu denganku, ya. Atau aku kembalikan engkau wahai istriku di dalam lindunganku, dalam ikatan pernikahan denganku. Nah, itu diantara kalimat-kalimat yang menunjukkan rujuk dan sah. Walaupun si perempuannya tidak ridho, karena rujuk tidak membutuhkan ridho istri. Gitu. Ridho enggak ridho, rujuk terjadi. Maka si perempuan itu otomatis menjadi istri suaminya kembali, walaupun dia tidak ridho. Nah itu. Atau yang semisal dengan makna ini. Ya, atau bahkan apabila seorang laki-laki mengucapkan dengan bentuk kalimat orang ketiga, misalnya raja'tu imraati, dia bilang kepada temannya, aku rujuk dengan istriku. Ngomongnya bukan di depan istrinya, dia ngomong ke teman-temannya. Temannya udah tahu semua, kamu kan sudah cerai itu sama istrimu? Iya, tapi hari ini aku rujuk dengan dia. Itu sah rujuk terjadi. Nanti mungkin temannya cerita, mbak, suamimu tadi ngomong di depanku, katanya dia mau rujuk sama kamu. Sah. Walaupun istrinya tidak ada di tempat. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, kalimat yang diucapkan oleh seorang laki-laki ketika rujuk itu ada dua macam. Yang pertama
sorry itu jelas, clear, kalimatnya sangat tegas, yang memang kalimat tersebut menunjukkan bahwa dia rujuk, tidak ada tafsir lain, Misalnya dia mengatakan, wahai istriku, hari ini aku rujuk denganmu. Bahasanya jelas kan, clear, tidak ada tafsir yang lain. Nah itu, maka terjadilah rujuk. Tidak perlu ada niat, gitu. Yang penting dia ngomong aku rujuk, dia nggak niat gitu, ujug-ujug lah. Ya dia lagi jalan di mall, itu mantan istriku. Nah, masa idah ya. Tadinya dia nggak punya niat, dari rumah nggak punya niat mau rujuk. Ngelihat istrinya kok cantik sekali istriku ini. Nah, udahlah, langsung ditemui. Aku ingin rujuk denganmu. Nah, walaupun tidak ada niat, maka terjadilah rujuk itu. Moh kata isinya, nggak masalah. Ya, dia tetap menjadi istrinya. Gitu. Dia punya hak. Si suami ini punya hak atas istrinya. Kita udah bahas kan pada pertemuan sebelumnya. Tinggal tergantung suaminya sabar atau tidak kan itu. Kalau istrinya bilang moh kan gitu, ngambek kan, moh aku. Ya wis rapo-rapo kamu moh tapi aku mau kan gitu. Udah jadi rujuk. Tinggal ditarik aja tangannya kan. Masukin ke mobil, bawa pulang, selesai. Nah, iya. Nggak ada mobil pakai motor, nggak ada motor pakai sepeda juga bisa. Dinaikin sepeda, dibonceng, bawa pulang. Walaupun istrinya berontak-berontak di sepeda gitu ya. Boleh. Nah, terjadi rujuk. Nah, ini Bapak Ibu karena tidak membutuhkan keriduan seorang istri. Beda kalau nikah. Kalau nikah harus atas seizin istri, si perempuan. Nah, rujuk tidak perlu. Itu yang pertama. Lalu ucapan yang kedua, tadi kan terang. Yang kedua al-kinayah. Kinayah itu dengan bahasa sindiran, kiasan. Ya, yang memungkinkan ucapan itu mengandung makna lain dengan sindiran. Misalnya si suami ini mengatakan kepada mantan istrinya, anti indi kama kunti. Anti indi kama kunti. Dalam bahasa Arab tuh. Kalau bahasa Indonesianya, kamu di sisiku sebagaimana dulu. Nah, kamu di sisiku sebagaimana dulu keadaanmu. Nah, kan ini multitafsir kan? Nah, tapi ini sah gitu. Atau anti imro'ati, engkau adalah istriku. Ada nggak kalimat rujuk di situ? Nggak ada. Langsung dia mengatakan engkau adalah istriku. Jadi rujuk. Atau amsaktuki, aku pertahankan dirimu. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu. Fa inna hadhihi al-alfad al-kinaiyah taqa'u biha ar-raj'atu. Bahwasannya kalimat-kalimat sindiran atau kiasan ini terjadilah rujuk. Nah, cuman syaratnya kalau kalimat ucapan sindiran itu syaratnya harus ada niat. Bedanya itu. Kalau yang terang-terangan tanpa niat bisa terjadi. Tapi kalau dengan ucapan sindiran atau kiasan harus ada niat. Idza nawa biha zalika. Kalau memang dia meniatkan untuk rujuk dengan ucapan misalnya, kamu bagiku seperti dulu. Nah, apa maksudmu seperti dulu? Dulu kan kita teman SD, sekelas itu maksudmu. Nah, ya kan, karena dulu teman SD. Ya, bukan itu maksudku kan gitu. Niatnya mau rujuk. Nah, tapi wa illa lam taqo. Kalau dia tidak ada niat dengan bahasa kiasan itu tidak rujuk, tidak terjadi. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi rujuk dengan ucapan itu disepakati oleh seluruh ulama. Bisa diucapkan dengan
terang-terangan atau dengan bahasa sindiran. Cuman bedanya kalau bahasa sindiran harus pakai niat. Cara rujuk yang kedua Bapak Ibu, yaitu ar-raj'atu bil fi'li, rujuk dengan perbuatan. Ya, tapi para ulama berselisih tentang apakah rujuk terjadi dengan perbuatan fisik gitu, yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang pernah diceraikannya, cerai rujuk, cerai raj'i ya, terjadi atau tidak. Ada 4 pendapat ulama. Yang pertama, mereka berpandangan rujuk terjadi dengan perbuatan fisik, seperti dengan jima. Udah cerai 2 bulan, tahu-tahu suaminya datang ke rumah, masuk kamar, kunci kamar, lepas semua bajumu misalnya. Ini berjima. Nah, nanti kita akan tahu di akhir nanti. Nah, itu kan nggak ngomong rujuk, langsung dijima, langsung digauli, itu terjadi rujuk. Pokoknya tanpa basa-basi, langsung sikat kan gitu. Nah, bahkan bukan hanya dengan jima, wa muqaddimatihi kalamsiha wa takbiriha bisahwa, termasuk dengan perbuatan-perbuatan muqaddimah sebelum jima. Nah, warming up ya, kalau olahraga itu. Misalnya dengan cara menyentuhnya, membelainya, menciumnya dengan syahwat. Enggak dijima, cuman dibelai, diusap-usap, dielus-elus, diremes jari jemarinya. Gitu ya. Tapi dengan nafsu. Sawa'un nawa ar-raj'ata am lam yanwi, sama aja. Dia punya niat untuk rujuk atau tidak ketika dia sudah berani membelai mantan istrinya, bahkan mencium mantan istrinya. Masa iddah, tapi ini di masa iddah. Maka terjadi rujuk menurut pendapat yang pertama. Diniati atau tidak? Rujuk itu terjadi. Walaupun belum niat, bukan belum nikah, belum niat, haram kalau belum nikah. Ya. Kalau belum nikah ya haram. Ya. Begitu pula dengan melihat kemaluannya. Jadi si suami ini udah cerai nih, tiba-tiba datang ke rumah istrinya, tanya mana mantan istriku di sana, lagi mandi. Akhirnya dia ngintip lewat lubang pintu kamar mandi. Dia melihat kemaluannya, itu juga terjadi rujuk. Nah, ini menurut mazhab Hanafiyah. Jadi Bapak Ibu, dengan perbuatan terjadi rujuk. Bisa dengan jima, bisa dengan muqaddimah untuk berjima, sentuhan, belayan, ciuman dengan syahwat, atau dengan melihat kemaluan istrinya, terjadilah rujuk. Walaupun belum diniati, tidak diniati, tapi itu terjadi rujuk menurut mazhab Abu Hanifah. Apa hujah mereka? Alasannya Bapak Ibu, karena rujuk itu artinya berarti melanjutkan pernikahan. Ya. Dan ini tidak khusus hanya dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Karena perbuatan seorang laki-laki terhadap istri yang pernah dicerainya, ya mungkin saja terjadi, ya, dan itu menunjukkan untuk melanjutkan pernikahan. Dia ingin, saya ingin kembalilah sama istri saya gitu. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Sebenarnya syariat Islam luar biasa ya untuk kaum laki-laki ini. Nah, jadi gampang gitu ya. Alasan kedua Bapak Ibu, perbuatan yang menunjukkan
berlanjutnya pernikahan itu haruslah ya perbuatan yang memang khusus dilakukan oleh seseorang kepada wanita yang sudah menikah. Gitu. Saya ulangi ya. Perbuatan yang menunjukkan ingin dilanjutkannya pernikahan itu harus perbuatan yang memang khusus terjadi bagi orang yang sudah menikah. Apa misalnya perbuatan yang khusus dilakukan oleh orang yang sedang menikah? Contohnya apa? Jima, apalagi? Mencium, menyentuh, membelai dengan syahwat, melihat kemaluannya dengan syahwat. Nah itu kan, itu perbuatan-perbuatan khusus yang halal dilakukan dalam pernikahan. Maka ketika mau rujuk, jika perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan, rujuk terjadi. Ini Bapak sekalian. Dan menurut mazhab Al-Hanafiyah, Bapak Ibu, apabila hal ini dilakukan oleh wanita, jadi yang nyentuh, nyium duluan perempuan, gitu misalnya. Tahu mantan istri. Jadi di suatu tempat tiba-tiba isinya mendekati mantan suaminya. Tapi dalam masa iddah, tahu-tahu dicium celengok aja dicium ya si suaminya ini oleh si perempuan ini, mantan istrinya itu. Ka'an qabalathu aw lamasathu bi syahwah. Seperti dia menciumnya atau menyentuhnya dengan syahwat, fatasihu ar-raj'atu kadzalika. Itu juga terjadi idza lam yamna'ha, jika si suami tidak mencegahnya, jika suami tidak menghindarinya. Suami lagi ngopi gini santai, tiba-tiba dari belakang dipeluk dan dicium-cium sama istrinya. Suaminya diam aja, sopo iki? Kamu toh. Ya terus. Jadi rujuk itu. Nah, tapi kalau kamu salah. Nah, dia menolak. Berarti enggak. Ya, enggak jadi karena suaminya menolak. Kamu lebih baik jadi temanku daripada jadi istriku. Nah, enggak cocok kamu buatku jadi istri, tapi kalau jadi teman kita oke kayaknya cocok gitu ya. Nah, apa? Mungkin bisa jadi sakit hati. Nah, tapi tentu kenapa si suami menceraikan istrinya juga mungkin karena sakit hati. Setiap kali suaminya bilang, tolong ambilin aku nasi, sepiring nasi. Moh, ambil aja sendiri. Tolong dong buatin teh nih. Moh katanya. Buat teh aja nyuruh istri. Nah, akhirnya wis cerai kita. Nah, boleh nggak? Boleh. Kan ada tuh orang cerai gara-gara istrinya nggak mau ngambilin nasi. Viral itu di medsos itu ya. Belum lama itu. Suaminya minta tolong istrinya, "Dek, tolong aku ambilin nasi." Moh katanya. Ambil aja wis cerai kita. Bener cerai. Tegas itu suaminya. Masa istri diminta tolong ngambilin nasi enggak mau. Nah, ini wanita yang tidak soleh karena kata Nabi iya, jadi al-mar'atu sharihah atau khairun nisa itu adalah 3 cirinya. Ciri yang pertama, idza nadharaha sarrathu. Apabila dipandang oleh suaminya membuat suaminya senang. Idza amaraha atau athu. Apabila diperintah oleh suaminya dia taat. Dan wa idza ghaba anha hafizathu wa malahu, apabila suaminya tidak ada di sisinya dia menjaga kehormatannya dan menjaga hartanya. Itulah ciri-ciri wanita soleha. Nah tadi idza amaroha atau athu, apabila disuruh oleh suaminya dia taat. Nah selama perintah suaminya tidak melanggar syariat harus taat. Gitu. Kalau suami nyuruh buatin kopi melanggar syariat enggak? Harus taat atau tidak isi? Harus taat. Apa? Dengan syarat kopinya ada di rumah. Lah kalau kopinya enggak ada ya kasih uang. Nah, atau kalau udah dikasih uang
kan kemarin sudah dikasih itu uang, masa kok minta lagi? Nah, itu. Ya ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi itu rujuk bisa terjadi dengan perbuatan fisik, baik dengan jima atau dengan sentuhan, dengan ciuman atau dengan melihat kemaluannya. Udah terjadi rujuk. Atau ketika wanitanya yang duluan menyentuh, menciumnya dan si laki-laki itu tidak menolaknya, terjadilah rujuk. Menurut siapa? Mazhab Al-Hanafiyah. Yang kedua Bapak Ibu, rujuk terjadi dengan jima sama, dengan jima dan mukadimah jima. Bedanya kalau Abu Hanifah dengan niat atau tanpa niat terjadi. Kalau pendapat pertama, diniati atau tidak diniati terjadilah rujuk. Kalau yang kedua terjadi tapi syaratnya dengan niat. Gitu. Bisyartin an yanwiya bidzalika raj'ah. Dengan syarat memang si laki-laki itu niat ingin rujuk. Baru terjadi rujuk. Kalau tidak ada niat, misalnya dia nggak ada niat rujuk, tahu-tahu dia megang tangan calon istrinya, sini kamu sini, aku kasih tahu. Nah misalnya, kan megang tuh, tapi nggak ada niat. Kenapa megang? Mungkin untuk menunjukkan sesuatu. Nih lihat nih, misalnya, dia mau memperlihatkan sesuatu yang di handphonenya, kamu sini, ditarik tangannya, walaupun mungkin ditarik dengan lembut gitu ya. Kamu lihat, tapi si suami nggak ada niat untuk rujuk, maka tidak ada rujuk. Menurut pendapat yang kedua, dan ini adalah mazhab Al-Malikiyah. Apa hujah mereka? Dalilnya adalah keumuman sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya suatu amalan itu harus dengan niat. Hadis sahih. Ya, riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Ini pendapat yang kedua. Dua pendapat ini membolehkan nggak rujuk dengan perbuatan? Boleh. Cuman bedanya di mana tadi? Ada niat atau tidak? Yang ketiga, rujuk terjadi hanya dengan jima saja. Gitu. Sawa'un nawa ar-raj'ata aw lam yanwi. Sama aja. Si laki-laki itu punya niat rujuk atau tidak. Pokoknya dia tiba-tiba ketemu istrinya di jalan dan kemarin boleh nggak seorang wanita bersolek, berdandan cantik untuk suami yang telah menceraikannya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak kemarin? Boleh, ya kan? Untuk menarik hati suaminya. Dia sengaja berdandan cantik sekali. Nah, tahu dia suaminya mau datang ke sana, dia berdandan dengan cantiknya, lalu datang ke sana. Suaminya melihat isinya, Masya Allah, ternyata istriku cantik sekali. Langsung dia tarik, ya si istrinya itu, ayo cepat pulang. Nah, diajak pulang, masuk kamar langsung jima. Itu ya. Tadinya tidak ada niat. Nah, menurut pendapat yang ketiga ini, ada niat atau tidak terjadi rujuk. Ini pendapat mazhab Al-Hanabilah, pendapat yang terpilih dari mazhab Al-Hanabilah. Dan ini juga pendapat Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, atau Taus bin Kaisan, Imam Az-Zuhri, Imam As-Sawri, Imam Al-Auza'i, semua mereka berpendapat yang ketiga ini. Jadi rujuk dengan perbuatan hanya bisa terjadi dengan jima. Kalau hanya belayan, ciuman, sentuhan, itu enggak terjadi, kecuali dengan niat, gitu. Nah, tapi kalau dengan jima, diniati atau tidak, terjadi rujuk. Apa dasarnya? Argumen mereka mazhab Al-Hanabilah ini, karena selama masa iddah, nah, itu menyebabkan ada jarak terpisah antara wanita yang diceraikan, nah, dengan suaminya. Nah, ketika masa iddah itu habis, maka rujuk sudah tidak sah lagi ya. Kalau mau ya menikah baru kan gitu.
Nah, kalau dia menggaulinya di masa iddah itu, maka pernikahan itu kembali utuh, kembali lagi, nyambung lagi pernikahan itu. Yang kedua, perceraian merupakan sebab hilangnya kepemilikan. Jadi artinya kepemilikan si laki-laki terhadap istrinya sudah hilang. Dia sudah tidak punya hak lagi terhadap istrinya ketika sudah cerai kan. Tetapi wa ma'ahu khiyar, dia punya pilihan. Pilihan untuk kembali atau tidak kembali. Nah, selama masa iddah misalnya, lalu si suaminya menggauli kembali istrinya, berarti dia memilih untuk kembali melanjutkan pernikahan dengan istrinya. Nah, lalu apa dasar mereka bahwa perbuatan yang selain jima itu tidak terjadi rujuk? Jadi rujuk itu hanya terjadi dengan perbuatan jima saja. Tadi kalau hanya menyentuh, membelai, mencium itu enggak, kata mereka. Kenapa itu enggak terjadi? Karena satu, ya, perbuatan-perbuatan yang merupakan muqaddimah dari jima atau yang sejenis dengan itu, apabila terjadi tidak menyebabkan, ya, la yatarattabu 'alaiha iddatun wa la yajibu biha mahrun. Ya. Jadi tidak menyebabkan habisnya masa iddah dan tidak wajib ada mahar di situ. Maka fala tasihu biha ar-raj'ah, tidak sah dengan perbuatan selain jima, rujuk tidak sah menurut mazhab Al-Hanabilah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena menyentuh, mencium, memeluk dan yang sejenis dengan itu tidak sama dengan jima gitu. Kalau jima menunjukkan adanya rujuk, jelas itu ya. Kalau seorang laki-laki menggauli istri yang pernah dicerainya, itu kan clear bahwa dia ingin rujuk. Beda dengan selain jima gitu. Kalau hanya ciuman, lalu sentuhan, pelukan, itu tidak sama gitu. Alasan ketiga, kenapa selain jima tidak terjadi rujuk? Karena memandang kemaluan istri, ya, atau menyentuh itu bisa saja terjadi oleh laki-laki yang bukan suaminya. Misalnya dokter, ya kan, mengobati, operasi misalnya, mungkin nggak terjadi dokter itu menyentuh si wanita tadi, melihat ya pakai sarung tangan atau tidak. Yang penting kan menyentuhnya, bukan sarung tangan atau tidak sarung tangannya. Dan melihat misalnya dokter kandungan, nah, atau mungkin karena kecelakaan ada patah tulang pahanya misalnya, sehingga harus dioperasi. Otomatis si dokter ini melihat kemaluan atau tidak? Sangat mungkin dia melihat kemaluannya. Nah, Bapak Ibu dan Nyonya sekalian, apakah ketika si dokter itu melihat menyentuh seorang wanita terjadi rujuk? Ya kan enggak. Masa gara-gara melihat langsung rujuk, mau nikah aja belum? Nah, cerai aja enggak. Nah, ini. Jadi enggak. Jadi kalau hanya melihat, menyentuh itu belum terjadi rujuk. Tetapi para ulama mazhab Al-Hanabilah berbeda pendapat jika berholwat. Mereka berdua-duaan di kamar dalam waktu tertentu, misalnya setengah jam, 1 jam, berholwat. Enggak ada orang yang lihat kecuali mereka berdua yang tahu. Nah, itu rujuk atau tidak? Kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh laki-laki perempuan itu. Apakah mereka berjima? Nggak tahu. Apakah mereka sedang bersuhan? Nggak tahu. Ngobrol mungkin. Nah, ada khilaf di antara para ulama mazhab Al-Hanabilah. Sebagian mengatakan terjadi rujuk karena mereka sudah berduaan di tempat
menyendiri, tidak dilihat oleh orang lain. Tapi sebagian lagi mengatakan ya kalau hanya sekadar ngobrol karena ngobrol rahasia gitu ya, ya itu tidak terjadi rujuk. Ada dua pendapat. Yang terakhir, yang keempat, rujuk tidaklah terjadi kecuali dengan ucapan saja. Ini pendapat keempat. Walaupun digauli, nggak rujuk itu. Kalau dia nggak ngomong nggak ada rujuk. Apalagi cuman sekedar dicium, disentuh, dibelai, itu nggak terjadi rujuk. Ini mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi 4 mazhab itu beda-beda loh ini ya. Beda-beda dalam masalah tata cara rujuk dengan perbuatan. Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah enggak. Walaupun digauli, dijima itu enggak. Apalagi kalau cuma disentuh, dicium, dipeluk, enggak. Nah ini juga termasuk mazhab Az-Zahiriyah Ibnu Hazm rahimahullah. Tidak terjadi kecuali dengan perkataan. Nah, apa alasan mereka? Satu, karena rujuk itu berarti dibolehkannya kemaluan, dibolehkannya lagi. Dan ini diucapkan dengan kaul gitu. Tidaklah sah hanya dengan perbuatan. Kalau memang dia bisa ngomong. Dia hanya menggauli, dia nggak ngomong aku rujuk denganmu, nggak sah. Itu. Sebagaimana juga pernikahan. Orang bisa ngomong, tapi dia nggak ngomong, sah nggak pernikahannya? Ada laki-laki bisa ngomong, mau menikah dengan seorang wanita, dia nggak mau ngomong, hanya pakai isyarat. Nah gitu misalnya, nggak bisa. Itu harus ngomong. Rujuk juga begitu, kata para ulama mazhab Asy-Syafi'i. Gitu. Nah, jadi seorang wanita yang ditalak raj'i dianggap ajnabi, orang asing lagi bagi suaminya, menurut mazhab Syafi'i saja ini ya. Maka tidak boleh si suami itu menggauli istrinya. Berarti kalau dia tiba-tiba nggak ngomong aku rujuk, langsung dibawa ke kamar, dikunci, digauli, hukumnya apa berarti? Dosa, zina. Kecuali dia ngomong aku ingin rujuk. Kalau dia nggak ngomong langsung digauli, menurut mazhab Asy-Syafi'i fala yahillulah. Ini tidak halal baginya. Fala yahillulah wat'uha. Tidak halal baginya untuk digauli. Nah, ini Bapak Ibu dan Jemaah sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Yang ketiga, karena ya lam ya'ti bi annal jima'a raj'atun, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jima itu adalah tandanya rujuk, la bil Quran wala bis sunnah, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah tidak ada itu. Jima itu menunjukkan rujuk itu enggak ada. Dan tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa rujuk itu dengan ucapan. Tadi kita sudah bahas. Kalau ucapan semua ulama sepakat. Tapi kalau perbuatan ada khilaf. Kemudian yang alasan terakhir, karena mempertahankan pernikahan dengan cara yang ma'ruf itu diperintah oleh Al-Quran. Ya, disebutkan dalam Al-Quran. Nah ini, begitu pula tentu dalam rujuk. Ya, itu Bapak Ibu dan sekalian. Rujuk dengan ma'ruf itu diketahui dengan ucapan. Menurut mazhab Asy-Syafi'i. Nah, masih ingat 4 pendapat ini? Jadi rujuk dengan perbuatan ada berapa pendapat? 4. Yang pertama apa? Bisa dengan jima atau dengan muqaddimah jima, baik diniati atau tidak. Ini mazhab Al-Hanafiyah. Yang kedua mazhab Malikiyah apa? Sama, tapi syaratnya apa? Harus ada niat. Boleh dengan perbuatan, tapi harus ada. Yang ketiga, rujuk hanya terjadi dengan jima saja. Nah, walaupun tidak ada niat. Yang keempat, rujuk tidak sah kecuali dengan ucapan.
Mana di antara 4 pendapat ini yang rajih menurut Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim? Nah, beliau mengatakan ar-rajih yang kuat, aku katakan kata beliau, pandangan yang terakhir yang keempat ini beliau mengkritik, ini enggak kuat lah, tidak kuat ini. Karena Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 228 mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Ketika si suami istri sudah bercerai, Allah tetap menyebut si laki-laki itu sebagai suami, dan suami mereka lebih berhak untuk mengembalikan kembali kepadanya. Jadi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i berarti lemah, bertentangan dengan ayat ini. Belum lagi ada hadis dari Umar kepada putranya ketika Nabi menyuruh Umar untuk murhu, suruhlah anakmu itu fal yuraji'ha, supaya dia rujuk. Nah, ketika Nabi mengatakan fal yuraji'ha, apakah Nabi mengatakan supaya dia rujuk, diucapkan? Ngomong gitu atau tidak? Tidak. Maka ini berarti umum gitu. La yahtasu bi qaulin, tidak khusus dengan ucap. Maka la yajuju takhsisur raj'ati bil qauli dunal fi'l. Tidak boleh kita mengkhususkan bolehnya rujuk dengan perkataan saja. Tidak boleh mengkhususkan dengan perkataan saja dan tanpa perbuatan. Illa bidalil, kecuali ada wala dalil, dan itu enggak ada dalilnya. Dengan demikian ya, yang nampak jelas pandangan yang paling adil di antara keempat pandangan ini adalah rujuk dengan jima, terutama apabila dia niat untuk rujuk sebagaimana mazhab Malikiyah gitu. Dan juga ada riwayat dari Imam Ahmad, dari Imam Ishaq, atau ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berarti yang paling kuat menurut Syekh Abu Malik adalah pandangan kedua. Jima atau muqaddimah jima ada niat rujuk gitu. Adapun yang terakhir, terjadinya rujuk dengan perbuatan-perbuatan seperti mencium, menyentuh, memeluk misalnya, kalaupun itu terjadi rujuk, tapi syaratnya dengan niat gitu. Nah, ini pendapat yang dekat dengan kebenaran gitu ya, tidak jauh dari kebenaran. Tapi kalau tidak ada niat, para taqa'u biha ar-raj'atu, tidak terjadi rujuk. Jadi harus ada niat. Jadi baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, sementara ini yang bisa kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada kata-kata rujuk, ternyata ada yang bukan berarti yang suami istri yang telah bercerai ya. Itu ada kata-kata pada surat Al-Arun, la'allahum yarji'un. Dua hal pasal itu tidak kafir maka sebaliknya. Ini kaum berarti anjur anjur Yarji'un. Bukan rujuk Ya. Itu rujuk apa ini? Kenapa? Ya. Rujuk dalam konteks ayat yang tadi Pak Nasir kutip itu rujuk dalam arti mereka kembali kepada Allah. Jadi zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah, ini maksudnya Allah berikan azab kepada mereka karena perbuatan mereka sehingga terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Nah, lalu kemudian ada azab banjir misalnya, longsor dan seterusnya. Nah, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, ya, supaya Allah merasakan akibat dari perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka yarji'un maksudnya kembali kepada Allah, ingat Allah, ingat azab Allah, itu maksudnya. Nah, itu bukan rujuk dalam pernikahan itu, tapi memang kalimat rujuk itu kan dari kata roja'a, ya, ar-roja'ah, roj'i itu dari kata roja'a, artinya memang kembali maksud. Tapi itu konteks ayat itu
kembali mengingat Allah, kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, harus berapa kali? Sekali aja udah jadi. Sekali aja sudah jadi. Ya, monggo Pak Wikan. Ya, ada niat. Karena udah 2 bulan tak tersalurkan. Kalau menurut mazhab Maliki zina, karena dia tidak punya niat rujuk. Tapi kalau kita menurut mazhab Al-Hanafi halal, dan itu sudah terjadi rujuk. Nah inilah barangkali ada ungkapan ya, rahmatul ummati fi ikhtilafil a'immah. Jadi rahmat untuk umat itu dalam perbedaan pandangan di antara para ulama gitu. Andai kata semua pendapatnya sama dengan Imam Malik misalnya, wah itu dosa besar. Cuman ternyata ada ulama yang membolehkan walaupun awalnya enggak ada niat. Nah, tapi tadi kalau untuk hati-hati lebih baik ya ikut pendapat yang lebih kuat. Jadi diniatilah, diniat. Masa niat dalam hati aja nggak bisa? Kan misalnya lihat isinya, isiku cantik sekali. Aku mau rujuk, udah langsung tarik, bawa ke rumah. Nah, nggak perlu nawaitu ar-ruju'ah ila zaujati gitu ya. Lillahi ta'ala, itu nggak perlu ya. Aku niat rujuk dengan istriku lillahi ta'ala, itu enggak perlu. Cukup aku niat rujuk dengan istriku. Yaitu para sir. An-niyatu mahalluha fil qalb ya. Niat itu tempatnya di dalam masa niat aja nggak bisa kan? Niatin aja dulu. Yaitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik. Cukup ya Bapak Ibu. Terakhir, Pak Jody silakan terakhir Pak Jody. Dalam masa iddah perceraian gitu. Jadi masih masa iddah gitu. Kalau suami menyuruh istri enggak mau, itu berdosa. Menyuruh apa? Oke. Ya. Masak nasi, bikin kopi gitu ya. Ya. Si suami punya niat rujuk enggak? Punya niat untuk rujuk atau tidak? Oh. Yuk kalau nggak punya niat ya nggak punya hak. Kan sudah bukan istrinya lagi ya. Dia sudah tidak punya hak. Ibu-ibu protes tuh ibu-ibu ya. Enak aja katanya ya. Nah, ya itu Pak Jody. Jadi kecuali dia memang niat untuk rujuk dengan istrinya, maka dia boleh menyuruh istrinya. Karena udah niat, ada niat ya gitu. Ya itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu dan Ibu sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pekan depan gimana? Masih satu lagi? Belum. Satu lagi ya? Oh udah taraweh. Oh berarti ini terakhir ya? Tanggal 1 ya? Oke. Baik Bapak Ibu, berarti pekan depan libur selama Ramadan. Insya Allah kita ketemu lagi setelah bulan Ramadan, Syawal, pekan-pekan pertama atau kedua lah insya Allah ya. Jadi gitu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita malam ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.